Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe detasia kaji pambau ya, soal sayang kas tinggi Pak Camat. Dan memang agama harus letaknya di atas. Tapi isinya sudah banyak disampaikan oleh Pak Camat. Bui orang Indonesia. Kanan inti hikmah maulid bagaimana kita membantu sesama ya. Nan inti karena Nabi SAW sabdakan man lam yahtamma bi amri hadhil ummah falaysa minna. Sai deno peduli ke sesama umat falaysa minna siung golongan kami ling Nabi. Siapa yang tidak peduli dengan sesama umat Islam ataupun sesama manusia, maka bukan termasuk umat kami, kata yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cocok benar penyampaian ling ya sampaikan ling diri ton. Akan tetapi saya akan menyampaikan dari sisi lain, ya, dari sisi lain mengenai hikmah maulid ini. Yang saya muliakan pertama-tama adalah para alim ulama, para ustadz, dia guru. Mengapa saya mulai dengan yang saya muliakan kepada para alim ulama? Karena negara Republik Indonesia tidak akan berdiri bila tidak didukung atau dikeluarkan fatwa jihad oleh Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi Pancasila belum ada, NU sudah lahir, Pak. NKRI belum ada, Muhammadiyah sudah ada. Maknanya Islamlah yang menjaga negara Republik Indonesia. Islam yang bagaimana, kan begitu? Islam yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat kepada seluruh alam. Manusia mendapatkan rahmat, pejabat mendapatkan rahmat, petani mendapatkan rahmat, orang kaya mendapatkan rahmat, orang miskin mendapatkan rahmat, bahkan jin-jin pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikisahkan dalam kitab Barzanji yang kita baca tadi, yang mungkin nonda dipaham terangnya. Jadi tinggal sebagai amalan saja, sebagai amalan kebiasaan ketika maulid. Padahal ulama-ulama dulu ketika membaca Barzanji, Masya Allah, mereka berlinangan air mata mendengar kisah-kisah yang ada dalam kitab Barzanji. Bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sejak sebelum dilahirkan. Di dalam kandungan Nabi SAW, tempat yang kering kerontang Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah menjadi tempat yang memiliki keindahan-keindahan. Buah-buah bertebaran di mana-mana. Mukjizat Nabi SAW sebelum dilahirkan. Hewan-hewan dalam kitab itu disebutkan hewan-hewan liar mereka bersatu, tidak saling memusuhi satu sama lain. Belum lagi ketika beliau dilahirkan, hancurlah istana Persia, hancurlah, padamlah api yang disembah oleh orang-orang yang Majusi. Kelahiran beliau membawa rahmat untuk kita semuanya. Nah, apa yang diinginkan oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW kepada kita? Yang diinginkan oleh Nabi kepada kita adalah bagaimana kita menampakkan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya maka bergembiralah.
Jadi kita dituntut bergembira dengan karunia rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada rahmat yang lebih besar, lebih mulia, lebih agung melebihi hadirnya, diutusnya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah rahmat yang terbesar. Maka kita harus bersyukur, tampakkan rasa cinta kita kepada beliau. Dan cinta tidak butuh dengan kata-kata, melainkan cinta harus dibuktikan dalam kehidupan nyata. Ini kunci, Pak. Cinta bila hanya ngomong doang, nah, ngomong doang, maka cinta itu adalah cinta yang dusta. Ta'sil ilaha wa anta tadharu hubba. Seorang penyair Persia mengatakan, kamu katakan mencintai Tuhanmu, padahal engkau selalu bermaksiat kepadanya. Wa hadzal amri fil fi'ali badi. Ini adalah suatu perkara yang sungguh menakjubkan. Idza kana hubbuka shadiqan la ta'ta. Bila betul cintamu kepada Allah sungguh-sungguh, la ta'ta, kamu akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena orang yang mencintai akan selalu taat kepada orang yang dicintainya. Maka Nabi Ibrahim pernah didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Nabi Ibrahim pernah didatangi oleh malaikat Israel, ingin dicabut nyawanya. Dalam kitab Ihya disebutkan, malaikat Jibril datang, wahai Khalilullah, kekasih Allah, Allah ingin bertemu denganmu, yaitu dengan mencabut nyawamu. Maka apa jawab Nabi Ibrahim? Apakah tega Allah Subhanahu wa ta'ala atau kamu mencabut nyawa kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala? Tegakah kamu mencabut nyawa kekasih Allah? Maka bingung malaikat Israel kan malaikat Israel engkau kadu ya ajar debat naziat. Nah, engkau kadu ya ajar berapi di kota-kota. Apa yang diperintahkan taat, la ya'su nama amarahum wa yaf'alu nama yu'marun. Sifat malaikat taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Maka malaikat Israel kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kekasihmu Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam malah berkata, bagaimana aku ingin mencabut nyawa kekasihmu, aku tidak tega, kata malaikat Israel. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepadanya, apakah seseorang kekasih, ya, apakah seseorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Oh iya, akhirnya datang malaikat Israel kepada Nabi Ibrahim dan berkata, Allah berfirman kepadaku untuk disampaikan kepadamu, apakah engkau tidak rindu, apakah engkau tidak ingin bertemu dengan kekasihmu wahai Nabi Ibrahim? Oh kalau gitu ya, cabut nyawa saya sekarang. Jadi tanda seseorang cinta kepada Allah, tanda seseorang cinta kepada Allah adalah membuktikan cintanya, yaitu dengan ikut apa yang diperintahkan Allah untuk dia. Maka di dalam Al-Quran ada 3 perkara yang tidak pernah terpisah. Yang pertama, taat Allah dan taat Rasul. Ayat di Al-Quran tidak pernah taat Allah saja, kemudian ayat lain baru taat Rasul, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur Rasul. Sambung. Karena mustahil orang taat Allah tapi tidak taat Rasul. Bohong kita katakan cinta kepada Allah tapi kita tidak cinta kepada Nabi SAW. Yang kedua, yang tidak pernah terpisah di dalam Al-Quran adalah sholat dan zakat. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Camat tadi, ada hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Dan ini tertera di dalam Al-Quran sebagai bukti yang tidak pernah terpisahkan. Aqimus sholat wa atuz zakah wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah.
Di mana ada perintah sholat, di situ ada perintah zakat. Maknanya seseorang tidak bisa iman kepada Allah secara sempurna. Seseorang tidak bisa menghadap Allah dengan sempurna kalau dia tidak memiliki akhlak yang mulia terhadap sesama. Yang terakhir adalah bersyukur kepada Allah disandarkan kita bersyukur kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana, kami mewasiatkan kepada manusia anishkurli wali walidaik, untuk bersyukur kepada aku, mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mensyukuri kedua orang tua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid, kata Allah. Mengapa kita diperintahkan syukur terhadap nikmat Allah? Karena bila kita bersyukur, jelas Allah beri kita hadiah tambahan nikmat. Tapi parahnya, kalau kita tidak bersyukur, apa kata Allah? Inna azabi lasadid, azabku sangat pedih, kata Allah. Dan tidak ada azab yang lebih pedih melebihi dicabutnya nikmat itu dari dalam hati kita. Kalau kita tidak syukur terhadap harta yang Allah beri, dicabut harta masih mending, Pak. Tapi kalau kita tidak syukur terhadap nikmat iman dan Islam yang kita beri, maka dicabut keimanan dan keislaman, tidak ada kebahagiaan sedikit pun di dunia dan di akhirat. Inilah yang harus perlu kita renungkan di acara Maulid ini. Bagaimana keimanan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, amal kita semakin bertambah. Yang dulunya masih jarang-jarang sholat, yang dulunya masih malas sholat, sekarang dikuatkan. Yang dulunya masih sholat di rumah, sekarang berjamaah di masjid dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang dulunya malas bersedekah, sekarang sedekahkan. Ini adalah tujuan kita memperingati Maulid yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tujuan yang terakhir, bagaimana kita menambah kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang anak kita, Pak, anak kita lebih mengenal artis-artis Korea, ya. Apalagi umur telutin kamon ti HP, masya Allah. Bahkan umur belum 1 tahun sudah dikasih HP, Pak. Sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan PUBG, COC, dan lain sebagainya. Mereka lebih mengenal bintang-bintang film daripada mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabe-tabe, saya pernah masuk di suatu sekolahan. Saya tidak sebutkan sekolahan apa itu untuk menjaga kode etik jurnalistik maraling somat. Saya masuk di satu sekolahan ketika sholat zuhur, saya menjadi imam, dan saya tanya, Pak, satu sekolahan itu mungkin siswanya ada yang putra 200-an lebih. Saya tanya, yang tadi sholat subuh, bukan sholat subuh berjamaah, yang tadi sholat subuh angkat tangan. Jadi dari 200 orang yang lebih itu, Pak, yang angkat tangan tidak sampai 10 orang, mungkin 7 orang, Pak. Anak sekolah yang sholat subuh tidak sampai 10 orang. Ada murid Kalingta, ada bapak Pangtazia. Jaga kita. Kaget saya, Pak. Sekolah agama tapi tidak sholat subuh. Bimi tegas agama enggak sholat siang. Saya dituduh salah, Dita. Apakah kita salahkan gurunya yang di sekolah? Berapa jam mereka mendidik anak di sekolah? Siapakah yang lebih lama, orang tua atau guru yang di sekolah? Orang tua jelas yang lebih lama bersama anaknya. Maka guru yang sesungguhnya adalah orang tuanya masing-masing. Mereka lah yang harus lebih mendidik anaknya ketimbang guru-guru di sekolah mereka. Saya tanya, rukun Islam ada berapa? Patis, ya. Rukun Islam betul. Ada yang mengatakan 6, ada juga yang 5. Yang pertama apa? Iman kepada Allah.
nutur rukun Islam. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah kemerosotan umat Islam zaman sekarang, Pak. Nah, oleh sebab itu di acara yang mulia ini, bagaimana kita bangkitkan lagi keilmuan anak-anak didik kita. Bila perlu keilmuan kita juga. Mungkin anaknya nggak sholat gara-gara bapaknya rajin sholat. Nah, oke. Mustahil anak tidak sholat, bapaknya rajin sholat. Jarang, Pak. Nah, jadi kita sebagai orang tua bagaimana ajak anak kita sholat, suruh istri kita sholat, suruh istri kita tutup aurat. Nah, inilah salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam sebuah hadis dijelaskan, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Sejuknya mataku di dalam sholat. Jadi Nabi itu, Pak, paling suka yang namanya sholat. Kalau beliau istirahat bukan tidur, Pak, tapi sholat. Istirahatnya Nabi adalah sholat. Maka ketika menjelang wafatnya beliau, ketika sholat subuh ingin didirikan, Nabi SAW tidak kuat untuk hadir berjamaah dengan para sahabat. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, Nabi SAW membuka tirai jendela rumahnya dan melihat para sahabat ingin mendirikan sholat subuh secara berjamaah. Maka beliau tersenyum, tersenyum sehingga terlihat gigi beliau yang mulia. Maka para sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat senyuman yang lebih indah melebihi senyuman ketika beliau melihat kami sholat subuh secara berjamaah. Ini yang paling disukai oleh Nabi, Pak. Dan beginilah cara membangun iman umat sekarang, Pak. Jadi umat Islam sekarang bukan krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis apa lain sebagainya. Tidak. Umat Islam sekarang krisis keimanan dan amal, Pak. Maka Rasulullah SAW ketika ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, kum berdirilah dan berilah peringatan. Apa yang diperingatkan oleh Nabi? Apakah langsung sahabat diajarkan berdagang gitu? Tidak. Apakah diajarkan bertani? Tidak. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai para sahabat, wahai umatku, ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan selamat. Keimanan yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Begitu juga oleh Sayyidina Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin. Keimanan inilah yang dikuatkan sehingga seluruh penduduk dunia, 2/3 dunia, di bawah telapak kaki kaum muslimin pada saat itu, Pak. Orang Islam punya ruh, punya kekuatan, Pak. Sekarang Islam dihina, Pak. Ya Allah. Kenapa? Karena umat Islam sendiri tidak memiliki kekuatan. Punya cuma tidak seperti umat Islam zaman dulu. Presiden Perancis berani menghina, membuat karikatur Nabi SAW. Kenapa? Karena kita belum kuat iman kita, belum kuat amal kita, sehingga tidak bisa membuat takut orang-orang yang di luar Islam. Maka MUI sudah membuat himbauan boikot produk-produk Perancis, bagaimana yang dikatakan oleh Pak Camat. Tapi masih siainung kan masalah. Kaget sih saya kembali. Kuda masih yang aqua data apa desa tan nutup produk-produk Perancis ki. Apa perlu disebutkan satu persatu produk Perancis? Nung kasai googling baik ada siapa saja produk Perancis. Kita hilangkan, Pak. Karena itulah salah satu cara bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita makan, jangan kita beli. Cukup sudah biar mereka bangkrut, ekonominya turun, sehingga mereka tahu, oh ternyata kekuatan umat Islam sangat kuat, sehingga dia bisa minta maaf kepada umat Islam seluruh dunia. 1,9 miliar umat Islam di dunia ini. 1,9 M. Nu bau skala suku tahu tak? Aina. Noto tegas data. Nah, oleh sebab itu hadirin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri
Sebelum acara tadi kita berdiri membaca sholawat. Ini sebagaimana bukti cintanya orang Madinah orang Madinah Al-Munawwarah ketika didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdiri sambil menyenandungkan syair Tala'al badru alaina. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah, laki-lakinya, wanitanya, anak-anak kecilnya, disambut cinta mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berdiri itu, Pak, menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Jadi jangan tidak berdiri capek atau sebentar saja, Pak, sebagai bukti cinta kita kepada hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi kan meninggal, masa tuh tetap manang? Kan Nabi sudah meninggal, masa kita harus tetap berdiri? Sayyidina Ibnu Umar ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan di suatu pohon yang bengkok, maka Nabi merunduk ketika zaman Nabi. Maka setelah beliau meninggal dunia, wafat, kemudian beliau Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, melewati pohon yang itu, tempat yang ada pohonnya, tapi pohonnya tidak ada. Maka beliau pun tetap menunduk. Sayyidina Ibnu Umar tetap menunduk di mana tempat Nabi merunduk. Maka para sahabat yang lain mengatakan, kenapa kamu menunduk, wahai Ibnu Umar? Dulu ketika Nabi lewat sini ada pohon, beliau menunduk. Maka aku pun ikut beliau menunduk. Begitulah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Para sahabat sudah membuktikan cintanya, para tabiin sudah membuktikan cintanya, ya. Para ulama-ulama terdahulu sudah membuktikan cintanya. Sekarang tinggal kita, Pak. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Nah, tanda kita cinta kepada Nabi ini ya, bau tuh kita amin wayang ngebang luhir, amin rame pang masjid tahu berarti kita cinta ke Nabi. Tapi amin masir mali korong ngebang no yang menong aina. Ada acara maulid benda rasa pengati miluk kami nunda acara maulid lebih-lebih ke Bali data sih. Nah, oleh sebab itu hadirin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita timbulkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengikuti tapak tilas perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mencintai saudara muslim kita, saudara sesama manusia kita, bahkan kita cintai makhluk-makhluk yang hidup di dunia ini. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Allah zat yang maha rahman akan mencintai orang yang berkasih sayang, maka sayangilah orang-orang yang ada di dunia, maka makhluk-makhluk yang ada di langit akan mencintai kita. Semoga dengan acara maulid ini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita dikumpulkan kelak bersama beliau di surga nanti. Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, murni datang dari Allah Subhanahu wa taala kebenarannya, dan bila ada kesalahan dan kekeliruannya murni dari kekhilafan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.